Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan poin yang pertama, yaitu perluasan objek kewenangan pengadilan agama. Sebagai institut penegak hukum, peradilan agama harus kuat status dan kedudukannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Untuk itu, yang lebih diutamakan dari reformasi pengadilan agama yang berkaitan dengan status dan kedudukannya sebagai salah satu pelaksana dari struktur kekuasaan kehakiman. Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pasal 49 penyebut ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya, misalnya lembaga keuangan mikro syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga, terus keuangan syariah dan bisnis syariah. Walaupun banyak kalangan menyambut baik amandemen Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang meliputi sengketa ekonomi syariah, nampaknya hal tersebut masih memerlukan proses perbaikan sarana dan prasarana pengadilan agama. Berikut kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, ada kewenangan peradilan agama pra dan pasca. Pembaharuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989. Sejak sebelum kemerdekaan, sesungguhnya hukum Islam telah berlaku di Indonesia, menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Yang kedua, ada kewenangan peradilan agama pasca lahirnya undang-undang yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama, antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Ali Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah itu dapat diketahui pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana terdapat 3 aspek. Yang pertama itu aspek fasilitas, yang kedua itu aspek sumber daya manusia, dan yang ketiga itu aspek peraturan hukum. Nah, pengkajian terhadap 3 aspek tersebut itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sojono Swayanto, yang menyatakan bahwa agar hukum itu dapat berjalan secara efektif, maka terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama yaitu hukum dan peraturannya, yang kedua yaitu petugas yang menegakkannya, yang ketiga yaitu fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, dan yang keempat yaitu warga yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Nah, masuk pada aspek pertama yaitu aspek fasilitas. Untuk melaksanakan kewenangan baru dalam menangani perkara ekonomi syariah, sejauh ini Badan Peradilan Agama telah memiliki fasilitas kelembagaan berupa Sumdir Syariah. Sumdir Syariah bertugas mengurusi masalah syariah, termasuk diantaranya itu menghimpun data perkenaan ekonomi syariah. Yang kedua yaitu
aspek sumber daya manusia. Untuk mengantisipasi lonjakan perkara ekonomi syariah yang akan masuk ke pengadilan agama, setidaknya peradilan agama sudah harus memiliki hakim yang jumlahnya memadai, yang ahli dalam perkara ekonomi syariah. Sehingga sampai akhir tahun 2013, peradilan agama baru memiliki sebanyak 380 hakim yang berserikat untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Yang ketiga yaitu aspek peraturan hukum. Sejak tahun 2008, peradilan agama telah memiliki aturan hukum material yang terdedikasi kepada komplikasi hukum ekonomi syariah atau yang sering kita kenal itu KHS untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Komplikasi hukum ekonomi syariah itu tersebut memiliki landasan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Sedangkan dari segi hukum formilnya, saat ini peradilan agama telah memiliki draft komplikasi hukum secara ekonomi syariah. Meski draft ini sedang dalam tahap sosialisasi, namun diharapkan dalam waktu yang tidak begitu lama dapat segera disahkan sebagai payung hukumnya. Sebagai mana nantinya itu para hakim mengendalikan agama, pengadilan agama mempunyai kesatuan pedoman untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rosidi. Baik, di sini saya akan memaparkan poin C terkait penyelesaian sengketa secara litigasi atau secara peradilan. Jadi penyelesaian sengketa itu dilakukan dengan melibatkan pengadilan, itu disebut dengan litigasi. Bila ada pelanggaran yang dilakukan terkait ekonomi syariah, maka yang menyelesaikan perkara itu pengadilan agama. Menurut Nurmaningsih Amriani, litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Adapun prosedurnya atau mekanismenya itu bagaimana untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama adalah pertama, subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Jadi kita harus mengetahui subjeknya untuk bagaimana menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang kedua adalah tata cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dan kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah secara sederhana dan secara biasa. Adapun ketentuan penanganan terkait perkara ekonomi syariah secara sederhana diantaranya nilai gugatan material paling banyak Rp 200 juta. Para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu. Alamat tergugat harus diketahui. Pendaftaran perkara menggunakan belangko gugatan. Pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara. Dan selanjutnya bisa dilihat di makalahnya sendiri. Dalam membuat surat itu ada beberapa tahapan. Pertama ada identitas para pihak. Yang kedua adalah fundamentum petendi. Di dalam fundamentum petendi ini berisi
dasar gugatan atau dasar tuntutan. Di dalamnya juga terdapat dua teori perumusan posita, yaitu substandard teori. Bisa dilihat sendiri di makalahnya. Yang kedua, teori individualisasi. Yang poin C adalah petitum gugatan. Jadi petitum itu merupakan tuntutan gugatan yang diajukan. Tuntutan ini didasarkan pada dalil-dalil gugatan atau posita. Dengan kata lain, antara petitum dan posita harus berkesesuaian atau sinkron. Tidak boleh antara petitum dan posita tidak serasi, apalagi sampai bertolak belakang. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pemaparan materi yang berikutnya, yaitu tentang proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Nah, pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak penggugat ini kemudian oleh pengadilan agama diproses dengan acara atau urutan sebagai berikut, yaitu yang pertama pada tahap pra persidangan. Nah, tahap pra persidangan ini yang pertama ada pendaftaran perkara. Pihak yang telah membuat surat gugatan ini dapat mengajukan gugatannya ke kepanitraan pengadilan agama. Nah, yang kedua untuk penetapan majelis hakim. Nah, penunjukan majelis hakim ini itu yang akan memeriksa jalannya suatu perkara yang diajukan oleh pengadilan agama. Dan ini ditunjuk oleh ketua pengadilan agama. Yang ketiga, penetapan penunjukan panitera sidang atau panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua majelis yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama. Yang keempat, penetapan hari sidang atau PHS dan pemanggilan para pihak ketika menentukan hari persidangan. Maka majelis hakim hendaklah mempertimbangkan jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat sidang pengadilan agama. Nah, untuk tahap yang kedua ini adalah tahap persidangan. Nah, sidang pemeriksaan perkara di pengadilan itu bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan hal lain oleh undang-undang. Undang-undang tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor Ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, dalam tahap persidangan ini, yang pertama yaitu acara pemeriksaan persidangan istimewa. Acara pemeriksaan istimewa dapat dilakukan oleh pengadilan agama apabila terjadi dalam 3 hal, yaitu yang pertama terhadap perkara digugurkan, yang kedua terhadap perkara yang dibatalkan, dan yang ketiga itu terhadap perkara first take. Yang kedua, acara pemeriksaan persidangan biasa. Acara pemeriksaan persidangan biasa itu pada sengketa ekonomi syariah terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan atau persidangan selanjutnya. Berdasarkan pasal prosedur mediasi menurut Perma tersebut dengan tahap-tahap. Yang pertama yaitu pramediasi. Pramediasi ini berdasarkan pasal 7 ayat 5 mengenai kewajiban menunda sidang pertama untuk upaya mediasi. Nah, yang kedua proses mediasi. Batas waktu mengenai proses mediasi di pengadilan agama ini adalah 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis. Yang ketiga atau C itu hasil mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka pihak-pihak yang bersengketa merumuskan dan membuat isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara yang seperti yang telah diucapkan tadi, maka putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini terdiri dari yang pertama putusan yang menyatakan gugatan penggugat dikabulkan, baik dikabulkan seluruhnya maupun sebagian.
Kedua, putusan yang menyatakan gugatan penggugat ditolak. Nah, upaya hukum atas putusan dalam pemeriksaan dengan acara ini di mana para pihak bisa mengajukan upaya hukum banding dan para pihak tidak diperkenankan langsung memakai upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan sengketa dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.